Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ana Yulia Hartati SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking di Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan tak ketinggalan pula seluruh mahasiswa-mahasiswi hubungan internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Dan kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pidato singkat terkait dengan kebinekaan, yaitu cara merawat dan menjaga kebinekaan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, perbedaan adalah suatu keberagaman, dan yang bisa kita lakukan adalah menerima perbedaan tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan. Perbedaan bukan justru kita jadikan sumber konflik, melainkan sebisa mungkin kita jadikan tolak kekuatan untuk memajukan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara yang banyak memiliki keberagaman. Perbedaan yang beragam seperti suku, ras, etnik, dan budaya. Perbedaan yang dimiliki bangsa adalah aset bagi kita semua untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju di kancah internasional. Dan perbedaan yang dimiliki Indonesia adalah aset yang paling berharga karena di Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman dan tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Dan salah satu cara untuk menjaga dan merawat perbedaan yang beragam tersebut adalah dengan cara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara hidup saling menghargai dan bertoleransi. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menjaga keutuhan dalam kebersamaan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Indonesia dengan hadirnya masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda di bawah naungan sebuah sistem nasional yang mengandung beberapa unsur pemerintahan yang menjalankan suatu proses pembentukan masyarakat Indonesia tanpa membedakan keberagaman budaya, bahasa, agama, suku, ataupun sastra sosial demi mewujudkan tujuan suatu negara, yakni seperti yang telah dimaksud dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sangat memiliki peran penting bagi Indonesia. Salah satunya digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia demi meningkatkan derajat negara Indonesia. Kemudian salah satu usaha yang harus ditempuh yakni meningkatkan kesadaran pola pikir masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak konstitusi dalam berkumpul maupun berserikat, dan juga mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan dasar agama sebagai landasan kehidupan dalam bersosialisasi, yang juga menegaskan bahwa Tuhanlah tujuan hidup mereka, seperti yang tertera dalam agama yang dianut setiap individu yang ada di masyarakat. Saudara-saudara sekalian, seiring berkembangnya zaman, pengamalan Bhinneka Tunggal Ika semakin lama semakin meredup, semakin luntur. Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup hanya sebatas semboyan atau konsep pengembangan suatu negara saja. Perlu ada satu cara baru yang lebih menyesuaikan dengan kehidupan di zaman era globalisasi sekarang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan perayaan. Perayaan adalah salah satu langkah untuk bagaimana masyarakat bisa memaknai dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara turut aktif dalam sebuah perayaan. Contohnya adalah mengadakan festival di berbagai daerah dengan menunjukkan kebudayaan daerah setempat milik mereka masing-masing. Dengan demikian, masyarakat kembali disadarkan akan beragamnya kebudayaan di Indonesia yang perlu dilestarikan, dan begitu berharganya kebudayaan-kebudayaan tersebut. Perayaan tersebut bertujuan untuk membangun keakraban dan kebersamaan di tengah-tengah perbedaan antar masyarakat.
Di setiap negara pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda dan aturan-aturan tertentu. Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki berbagai aturan yang mengatur setiap individu masyarakat. Jadi sudah selayaknya kita menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika dengan menaati peraturan-peraturan yang ditentukan dalam negara Indonesia dan yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dijaga keutuhannya, harus dijaga kelestariannya, karena telah disadari begitu pentingnya Bhinneka Tunggal Ika bagi Indonesia. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia untuk memeliharanya. Keutuhan suatu wilayahlah yang menjadi kekuatan utama dalam bernegara, disusul dengan saling menghormati perbedaan satu sama lain dan saling bertoleransi. Karena memang benar adanya bahwa negara Indonesia ini mengandung beragam perbedaan di dalamnya. Maka dari itu, saling menghormatilah yang menjadi pondasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, menjaga, memaknai, menyebarkan, dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika adalah kewajiban kita semua agar kedamaian dan kerukunan bisa betul-betul terwujud di bumi NKRI. Dan cara menjaga dan merawat kebinekaan selanjutnya adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Dulu para pahlawan berperang dan berunding dengan penjajah. Mereka berunding untuk menentukan batas-batas wilayah Indonesia. Hasilnya adalah wilayah Indonesia seperti tergambar pada peta Indonesia saat ini. Wilayah itu tentu tidak hanya berupa wilayah semata, namun meliputi semua kekayaan yang ada di dalamnya. Misalnya, penduduk, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta kekayaan mineral seperti minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Wilayah dan segenap kekayaan haruslah kita pertahankan dan kita jaga, sebab disitulah letak kedaulatan negara kita. Kita tidak boleh membiarkan diambil atau dirampas negara asing atau orang perorangan. Tugas menjaga semua ini memang diserahkan kepada negara. Akan tetapi, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus turut menjaganya. Dan cara yang ketiga dalam menjaga dan merawat kebinekaan adalah dengan cara mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan, akan tetapi bangsa Indonesia juga memiliki banyak persamaan. Dalam naskah Sumpah Pemuda, kita telah mengikrarkan bahwa kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita mengakui bahwa kita satu tumpah darah Indonesia. Dan kita juga mengakui bahwa kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah 3 persamaan pokok yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bendera merah putih. Semua itu adalah lambang pemersatu Indonesia. Agar keutuhan Indonesia terjaga, kesamaan tersebut haruslah tetap dijaga dan dipertahankan. Persamaan tersebut mestinya dipertahankan oleh seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebersamaan antara sesama bangsa Indonesia harus tetap dilestarikan. Saudara-saudara sekalian, Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan semboyan ini, diharapkan bahwa kita akan terus berusaha memperkuat NKRI dengan cara menjaga harmoni, damai dalam keberagaman beragama, etnik maupun juga budaya, serta menjaga keutuhan kebinekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.